Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Amandus Morin. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu lewat siaran BKK di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan saat ini ada bersama dengan kami lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang hendak kami taburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mendapat tempat yang paling layak di hati kami sekalian, baik pemirsa yang mendengar, bahkan orang lain. Inilah kami Tuhan, bersabdalah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa setia siaran BKK dimanapun berada, yang dikasihi Yesus Kristus. Di pagi ini, hari Rabu, tanggal 16 Juli merupakan hari yang ke-197 dalam tahun 2025. Dan sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama di Nehemia pasal 10 ayat 9 sampai 13 dengan perikop piagam perjanjian. Demikian kata firman Tuhan. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Azanya binui seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Binuni. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi ini sebagai pedoman dalam melakukan kehendak Tuhan, dan kiranya firman-Nya menjadi pelita dan terang untuk menolong dan menopang kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Renungan kita di pagi ini saya berikan tema yaitu komitmen iman, pemimpin yang berjalan dalam perjanjian. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK, jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Bangsa Israel baru saja menyelesaikan pembacaan hukum Taurat. Kita lihat Nehemia 8. Dan pengakuan dosa, kita bisa lihat Nehemia 9. Dan kini memasuki komitmen baru dalam bentuk perjanjian tertulis, Nehemia 10. Kitab Nehemia mencatat periode pemulihan umat Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Dalam pasal-pasal sebelumnya, terutama Nehemia pasal 8 sampai 9, terjadi kebangunan rohani besar setelah pembacaan hukum Taurat oleh Ezra.
sehingga umat menyesali dosa-dosa mereka dan menyatakan pertobatan secara kolektif. Dan dalam Nehemia 9 ayat 38 menunjukkan bahwa umat membuat suatu perjanjian tertulis sebagai bentuk komitmen untuk kembali hidup setia kepada Tuhan. Dan di dalam Nehemia pasal 10 mencatat siapa saja yang mendatangi atau menyetujui perjanjian tersebut. Di dalam ayat 9 sampai 13 kita dapat melihat barisan para imam yang merupakan kelompok penting dalam kehidupan rohani bangsa Israel, juga mengambil bagian dalam komitmen ini. Ayat-ayat ini menyebutkan nama-nama imam yang ikut serta dalam perjanjian kudus dengan Allah. Imam-imam ini bukan hanya tokoh formal keagamaan, tetapi mereka secara kolektif mengikatkan diri secara pribadi dan secara bersama untuk setia melakukan firman Tuhan. Nama-nama yang disebut mencerminkan keberagaman dalam keturunan Lewi, yang menunjukkan bahwa komitmen kepada Tuhan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya individu. Dan bahwa ini mencerminkan suatu kepemimpinan rohani yang aktif dan teladan, dan para imam tidak hanya mengajar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku pertama dalam ketaatan terhadapnya. Dan ayat 9 sampai 13 mencatat para imam yang ikut membubuhkan nama atau menyetujui perjanjian tersebut. Ini mencerminkan kesatuan kepemimpinan rohani dalam membawa umat kembali kepada kesetiaan kepada hukum Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari komitmen perjanjian yang disepakati antara kepala daerah Nehemia, para imam, dan orang Lewi, kita dapat belajar bahwa pertama, pemimpin rohani harus menjadi teladan dalam ketaatan. Imam-imam dalam konteks ini bukan hanya menandatangani secara simbolis, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka menerima hukum Tuhan dengan kesungguhan hati. Para imam tidak hanya menyetujui secara simbolis, tetapi berkomitmen secara pribadi untuk hidup menurut hukum Tuhan. Dengan demikian, kita pun diajak tidak hanya mendengar firman, tetapi mentaati dengan sungguh-sungguh. Dan jika kita implementasikan di masa kini, para pemimpin gereja, pendeta, penatua, guru sekolah minggu, dan lain-lain juga dipanggil tidak hanya mengajar firman, tetapi hidup di dalam firman. Yang kedua, komitmen kepada Tuhan bersifat kolektif. Nama-nama dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam komunitas gereja. Bahwa gereja yang sehati adalah gereja yang bersama-sama memegang teguh firman Tuhan, saling menguatkan, saling meneguh dalam kasih. Bahwa penulis nama-nama ini menunjukkan pembaharuan iman, bukan hanya urusan pribadi, tetapi kolektif. Sehingga kita dipanggil membangun komunitas gereja yang saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Yang ketiga, identitas dan nama kita terkait dalam komitmen kepada Allah. Bahwa nama-nama dalam ayat ini diabadikan dalam kitab suci bukan karena pencapaian duniawi, tetapi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa yang Tuhan perhitungkan bukan seberapa besar peranan kita di mata manusia, tetapi seberapa sungguh kita hidup dalam perjanjiannya. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada,
yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan dari Nehemia 10 ayat 9-13 adalah pembagian dari daftar komitmen rohani umat Israel yang dipelopori oleh para pemimpin rohani. Nama-nama para imam dalam bagian ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menghadapi ketaatan kepada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga sebagai umat Tuhan masa kini, kita juga dipanggil untuk menjadi teladan dalam kesetiaan dan hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, serta membangun komunitas gereja yang mengutamakan firman bahwa komitmen sejati kepada Tuhan bukan hanya ucapan, tetapi ditandai oleh hidup yang berubah dan setia kepada firman Tuhan. Hari ini kita diajak menjalani kehidupan Kristen secara terbuka dan berani bersaksi tentang iman kita. Sebab hidup kita pun dicatat di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita hidup dengan konsisten antara ucapan dan keyakinan untuk setia kepada Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu Tuhan, secara mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu lah siaran BKK di pagi hari ini kami boleh lakukan dengan baik tanpa kurang satupun pun. Bila dalam penyampaian kami Tuhan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni kami. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami taburkan tadi boleh menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami terapkan di tengah-tengah jemaat di mana kami ada. Inilah kami Tuhan, ampunkan salah dosa yang kami perbuat mengenai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.